Shalom. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Hari ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk menikmati kasih Allah, anugerah Allah, lawatan Allah di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Sehingga Anda dan saya boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena keperkasaan kita, melainkan oleh kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa, yang Allah limpahkan, yang Allah nyatakan di dalam setiap kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Doa saya kita semua dalam keadaan damai, sukacita, hidup diberkati, dan hidup takut akan Tuhan. Biarlah Tuhan menjadi panutan di dalam setiap kehidupan kita, sandaran hidup kita, menjadi penolong di dalam setiap kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Hari ini saya menyapa Anda dalam satu seri kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan di kesempatan hari yang berbahagia ini, mari kita minta tuntunan dan penyertaan, pertolongan daripada Tuhan di dalam doa, sehingga kita mampu mengaplikasikan, melakukan kebenaran firman Tuhan ini di dalam keseharian hidup kita. Mari kita berdoa, saya pimpin kita di dalam doa. Bapa yang adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kuduskanlah setiap kehidupan kami sebelum kami menghayati, merenungi kebenaran firman Tuhan yang penuh kuasa. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan itu yang memampukan kami, menguatkan kami, memotivasi kami untuk kami bisa menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjamah hidup kami, boleh mengurapi kami, sehingga kami boleh mampu menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semua ya Bapak, di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Saudaraku dan kita semua yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sungguh kita bersyukur mempunyai Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kita. Oleh karena rahmat, kasih, dan cintanya, kita boleh ada sebagaimana kita ada di saat ini. Semua oleh kasih Tuhan, semua oleh perbuatan ajaib yang Tuhan limpahkan, yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan perbuat di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itu, apa yang dapat kita lakukan, apa yang dapat kita perbuat untuk membalas kebaikan Tuhan, untuk menggantikan cinta kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kita, selain ungkapan syukur, ucapan syukur yang setinggi-tingginya kita berikan kepada Dia, Sang Pemberi setiap kehidupan ini. Mari kita membaca kebenaran firman Tuhan. 1 Tesalonika pasal 5 ayat ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang dikatakan berbahagialah setiap kita yang masih diberikan waktu dan kesempatan pada saat ini, terutama bagi kita yang diberikan waktu untuk bersama-sama memiliki rahasia-rahasia ilahi, kebenaran firman Tuhan di kesempatan hari yang berbahagia ini. Biarlah segala hormat pujian hanya bagi Allah saja, Allah yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Biarlah bagi Dia hormat dan kuasa. Topik tema yang kita bahas di kesempatan hari yang berbahagia ini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukurlah
dalam segala hal. Hari ini Anda dan saya boleh diberikan keleluasaan, kebebasan untuk menghirup napas yang begitu segar, untuk menikmati hari-hari ini dengan berbagai aktivitas, dengan berbagai pekerjaan, dengan berbagai rutinitas. Tuhan telah berikan keberhasilan, Tuhan telah berikan kelancaran, Tuhan telah berikan kesuksesan. Kita dapat melakukan pekerjaan kita dengan baik, kita dapat mengerjakan pekerjaan kita dengan baik pula. Namun yang menjadi pertanyaan bagi kita yang harus kita jawab hari ini, sudahkah Anda dan saya mengucap syukur atas kebaikan yang kita terima, atas perbuatan-perbuatan ajaib yang telah Allah nyatakan di dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi? Tema yang diangkat atau tema yang kita bahas di kesempatan hari yang berbahagia ini mengingatkan kepada kita untuk kita terus dan terus mengucap syukur di dalam segala sesuatu. Amin. Mengucap syukur di dalam segala sesuatu, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kita semua. Begitu banyak umat manusia yang ada di bawah kolong langit ini. Begitu banyak umat manusia yang ada di dunia ini. Begitu banyak di antara kita hanya bisa mengucap syukur di saat hidup kita berkecukupan, di saat hidup kita berkelimpahan, di saat hidup kita diberkati, di saat hidup kita sehat, di saat kita hidup di dalam kemegahan, kita mampu mengucap syukur. Kita dengan leluasa bisa bersyukur. Kita bisa bersyukur di saat kita diberikan kesuksesan, diberikan pangkat yang baik, diberikan kedudukan yang baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali. Sudahkah kita mengucap syukur di dalam segala hal? Mungkin di dalam setiap kehidupan kita ada kalanya kita mendapatkan keberhasilan, dan ada kalanya kita mendapatkan kegagalan. Ada kalanya kita hidup sehat, ada kalanya kita hidup sakit, ada kalanya kita hidup berkecukupan, ada kalanya kita hidup berkekurangan, ada kalanya kita hidup pas-pasan, ada kalanya kita hidup serba ketidakadaan. Tetapi yang menjadi perenungan kita hari ini, mampukah Anda dan saya mengucap syukur di dalam kondisi hidup kita, di dalam keadaan hidup kita begitu sulit? Mampukah kita mengucap syukur di saat hidup kita penuh dengan ketidakpastian? Mampukah kita mengucap syukur di saat hidup kita penuh dengan kekurangan? Mampukah kita mengucap syukur di saat kita hidup di dalam kemelaratan? Mampukah kita mengucap syukur di saat usaha kita dilanda oleh kebangkrutan? Mampukah kita mengucap syukur di dalam pekerjaan kita mendapat kegagalan? Hari ini firman Tuhan menyapa kita bersama-sama, mengingatkan kita bersama-sama, mengucap syukurlah di dalam segala sesuatu. Amin. Saya yakin dan percaya kita semua yang ada di kesempatan hari yang berbahagia ini adalah orang-orang yang penuh dengan
bersyukur. Kita adalah orang-orang yang terus memanjatkan ungkapan syukur itu, sehingga kita disebut orang-orang yang berbahagia, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mengapa disebut berbahagia? Karena alasan yang tepat, Anda dan saya bisa mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur bukan karena hidup kita berkecukupan. Mengucap syukur bukan karena hidup kita berkelimpahan. Mengucap syukur bukan karena hidup kita sehat, bugar, diberkati. Bukan itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi yang Allah inginkan dalam setiap kehidupan kita, kita mengucap syukur di dalam segala hal. Contoh saja, di belakang saya ini ada air. Seandainya Tuhan hanya ciptakan manusia dan tidak memberikan air, tidak mengadakan air dan tidak menciptakan air, sedangkan kebutuhan organ tubuh kita ini begitu banyak membutuhkan sumber air, begitu banyak membutuhkan air dalam tubuh kita. Saya tidak bisa bayangkan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup kita diibaratkan pohon-pohon, rumput, dan sebagainya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ketika pohon-pohon dan rumput tidak membutuhkan air, maka pohon dan rumput itu akan menjadi tanaman yang gersang, pohon yang kering, dan pohon yang mati. Nah, demikian pula kalau hidup kita tanpa air, maka hidup kita akan menjadi hidup yang kering, hidup yang gersang, bahkan hidup yang mati, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kekristenan kita juga sama seperti itu. Iman dan kepercayaan kita juga sama seperti itu. Tanpa disirami oleh aliran-aliran kebenaran firman Tuhan, tanpa disiram dan disiram oleh aliran-aliran firman itu, maka hidup kita akan menjadi hidup yang kerdil, hidup yang kering, bahkan hidup yang mati. Oleh sebab itu kita bersyukur mempunyai Allah yang hidup, Allah sumber kehidupan itu. Kita bersyukur dan dialah syukur kita hanya kita berikan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, Allah yang hidup. Mengucap syukur adalah suatu keharusan bagi setiap kita, umat manusia yang ada di bawah kolong langit ini. Mengucap syukur adalah suatu keharusan bagi kita semua. Oleh sebab itu, saudaraku, mengucap syukurlah dalam segala sesuatu. Kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau pertama tadi mengucap syukur adalah suatu keharusan bagi kita semua. Nah, mengucap syukur juga merupakan suatu kewajiban bagi kita semua umat manusia. Mengucap syukur merupakan kewajiban bagi kita semua umat manusia yang ada di bawah kolong langit ini. Oleh sebab itu, berilah senyum kepada kiri kananmu dan katakan kepada mereka, kita bersyukur buat karya-karya Allah, buat pemberian Allah, buat keajaiban-keajaiban Allah, buat karya-karya Allah yang kita terima hari ini. Berikan senyum yang terindah kepada mereka, menandakan bahwa karya Allah telah Allah limpahkan kepada kita. Senyum yang kita berikan
memberikan syukur kita, menandarkan ungkapan syukur kita yang meluap dari hati yang paling dalam. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur bukan karena kita hidup berkelimpahan. Kita mengucap syukur bukan karena kita hidup berkecukupan. Kita mengucap syukur bukan karena kita hidup berkelebihan. Kita mengucap syukur bukan karena kita hidup diberkati. Bukan itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bukan itu yang utama. Tetapi kita mengucap syukur semua atas seizin Tuhan. Semua atas karya Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Kalau sampai detik ini, sampai saat ini, kita diberikan napas hidup, kita diberikan kesempatan, kekuatan, bukan karena usaha kita, bukan karena kerja keras kita, bukan karena kemampuan kita, melainkan oleh kasih Tuhan. Kalau hari ini Anda dan saya boleh ada sebagaimana Anda, bukan karena usaha kita, bukan karena hasil pekerjaan kita, bukan, melainkan oleh kasih Tuhan. Nah, demikian juga kita mengucap syukur di dalam segala hal, di dalam segala sesuatu. Baik di saat hidup kita diberkati, kita mengucap syukur. Baik di saat hidup kita tidak diberkati, kita mengucap syukur. Saya yakin dan percaya, umat-umat yang percaya, anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang diberkati, adalah hidup yang diberkati. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya yakin dan percaya, kita semua pengikut-pengikut Tuhan adalah hidup yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita bersyukur atas karya Allah, kebaikan Allah di dalam setiap kehidupan kita. Saya juga mengajak kita bersama-sama sesuai dengan kebenaran firman Tuhan di kesempatan hari yang berbahagia ini. Kita mengucap syukur dalam segala aspek, baik di saat kita sehat, di saat kita sakit, di saat kita hidup berkelimpahan, di saat kita hidup penuh kekurangan, di saat kita hidup pas-pasan. Kita wajib untuk mengucap syukur, amin. Kita wajib, kita harus mengucap syukur, karena itu yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Saya tidak mengetahui apa yang menjadi pergumulan kita, dan Anda juga tidak mengetahui apa yang menjadi pergumulan saya. Mungkin ada banyak pergumulan dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam keseharian hidup kita. Tetapi percayalah, ketika kita menyandarkan pergumulan itu, menaruh pergumulan itu di bawah kaki salibnya Tuhan, di saat itu pergumulan itu diubah menjadi pengharapan yang pasti. Saya tidak mengetahui apa yang jadi kesusahan Anda. Saya tidak mengetahui apa yang menjadi kerinduan Anda. Dan hal yang sama, saya tidak mengetahui apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi kesusahan Anda. Tetapi detik ini, saat ini saya mengajak kita, mari kita bawa kerinduan itu. Kita bawa keluh kesah kita, kita letakkan di bawah kaki salibnya Tuhan. Dan kita serahkan sepenuhnya kepada Dia. Dialah Dia yang penuh kuasa, membalikkan semuanya dan mengubah semuanya menjadi pengharapan yang pasti. Ketika tadinya kita mampu mengucap syukur di saat hidup kita diberkati, di saat hidup kita sehat, dan kita tidak mampu, sulit untuk mengucap syukur di saat hidup kita sakit, hidup kita pas-pasan, hidup kita melarat. Apa yang kita inginkan gagal, apa yang kita inginkan gagal dan gagal.
kita sulit mengucap syukur. Yuk kita ubah pola-pola seperti itu. Dalam hal-hal seperti itu, kita semakin giat untuk mengucap syukur. Kita semakin semangat untuk melihat perkara-perkara yang ajaib, perbuatan-perbuatan yang ajaib yang akan Allah nyatakan di dalam keluh kesah kita, di dalam pergumulan hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin orang-orang di luar sana, mereka hanya mampu mengucapkan syukur mereka, memanjatkan syukur mereka di saat hidup berkelimpahan. Tetapi hari ini kita diajarkan poin yang terpenting, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Amin. Ketika kita pengen hidup kita diberkati, ya kita semakin intim dengan Tuhan. Kita semakin dekat dengan Tuhan. Tingkatkan persekutuan kita dengan Tuhan. Ketika kita pengen usaha kita diberkati, laet labora, berdoa dan bekerja. Bekerjalah dengan baik dan berdoalah dengan baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ketika kita pengen anak-anak kita diberkati, berhasil dan sukses, didiklah, gemblenglah mereka sesuai dengan pimpinan daripada Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Maka kita akan melihat anak-anak kita hidup diberkati, hidup berhasil, hidup sukses. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita pengen sehat, yang bersandarlah kepada tabib di atas segala tabib, dokter dari segala dokter, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Tunaikan syukur padamu Yesus. Pujian ini sangat luar biasa, saudara. Pujian ini begitu istimewa. Oleh sebab itu, biarlah melalui perenungan kebenaran firman Tuhan di kesempatan hari ini, kita semakin dimotivasi, dikuatkan, diajar untuk selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Puji nama Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat yang hidup di dalam setiap kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, dan kita berdoa. Saya berdoa untuk kita semua. Bapa yang baik, Bapa yang sumber dari segala kehidupan, terpuji-pujilah namamu dari kekal sampai kekal. Kami bersyukur mempunyai Allah yang hidup, Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Hidup kami adalah kepunyaan-Mu. Hidup kami adalah milik Engkau ya Tuhan. Oleh sebab itu, mari Bapa di surga, Engkau bentuk kami sesuai dan kehendak daripada kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang baru saja kami dengar. Firman Tuhan yang penuh kuasa. Kuasa itu yang menjamah kami, membentuk kami, melawat kami. Berdoa yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang putus asa Tuhan berikan pengharapan kembali. Pengharapan yang pasti dalam nama Yesus. Yang mengalami kekecewaan, yang mengalami keputusasaan di dalam nama Yesus, Tuhan ubah supaya memiliki pengharapan yang baru. Biarlah kami mampu untuk bersyukur dan bersyukur atas karya-karya yang ajaib yang Kau limpahkan, Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami, sehingga mata kami boleh melihat perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan boleh perbuat dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa sama-sama. Katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.